Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala menetapkan pada diri kita taufik dan hidayah agar kita selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidup kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita sudah masuki pada pertemuan yang lalu tahapan akhir dari penyelenggaraan jenazah, yaitu menguburkan jenazah. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, nah berikut ini kita akan sebutkan sifat dari kubur tersebut. Bagaimana bentuk kuburan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dianjurkan untuk membuat kuburan itu dalam, luas dan diperbagus. Bukan asal-asalan, bukan sekedar asal cangkol saja gitu seperti nguburkan bangkai, tapi dibuat bagus, dirapikan demikian. Dibuat luas, dibuat dalam, demikian. Nah ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang para peserta Uhud yang wafat, yang mati syahid. Nabi mengatakan, uhfaru wa awsa'u wa a'maqu wa uhsanu, atau bisa dibaca ihfaru, ihfaru wa awsi'u wa amiqu wa ahsinu. Rasul bersabda kepada para sahabat yang masih hidup, ihfar, atau dibaca ihfiru, yaitu galilah oleh kalian, wa awsi'u, dan luaskan oleh kalian, wa amiqu, dan buat dalam, wa ahsinu, dan berlaku baiklah atau berbuat yang bagus, berbagus dalam membuat kuburan tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai, demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Jadi dibuat kuburan itu dengan luas, dalam, dan bagus bentuknya, demikian rata,
ya pinggir-pinggirnya demikian ya. Kemudian yang kedua, ya jenazah itu boleh dibuatkan kuburan dengan model ya lahat atau syak. Jadi ada dua bentuk kuburan bentuknya. Yang pertama adalah lahat. Lahat itu ya adalah lubang kuburan, liang kuburan yang bahagian kiblatnya yang luas kuburan tersebut itu menjorok ke arah kiblat, ya. Kalau bahasa kita sebagaimana nama lahat, lahat itu artinya nyerong, dibuat dia nyerong ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Ya, ini lahat namanya. Adapun yang kedua adalah syak. Syak itu ya adalah liang kuburan yang dia digali, kemudian nanti di tengah ya setelah dibuat galian ya, kemudian nanti di tengah itu dikoyak lagi untuk tempatnya ya, untuk tempat dari jenazah tersebut, si mayit tadi, demikian. Jadi kalau kita umpamakan kurang lebih seperti ini kalau dari samping ya, dari arah samping lihatnya. Jadi begini. Nah, syak itu dikoyak kalau bahasa kita, ya dibuka dia. Jadi dibuat seperti ini, ya. Nanti yang di sini ini untuk kayu atau papannya, demikian, ya. Tapi kalau lahat itu ya dibuat kemudian dibuat nyerong, ya. Nyerong dia ke arah kiblat. Kalau sana arah kiblat maka nyerong dia. Demikian para hamba Allah. Maka kedua-duanya boleh untuk dibuat. Permasalahannya adalah ya lahat ini adalah cara yang baik, bentuk kuburan yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan dengan model lahat, ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya lahat ini cocok untuk tanah yang dia kokoh kuat. Tapi kalau tanah yang bisa amblas dan turun begitu ya, maka nggak cocok dia. Ya, karena kemiringan ini membuat nanti amblas bagian bibirnya, ya bibir tanah tersebut atau bibir liang tersebut, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW itu dikuburkan dengan model lahat adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan derajat yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan lamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinati rajulun ya yalhad. Tatkala Rasulullah Nabi SAW dahulu wafat, di Madinah itu ada seorang laki-laki ya yang bisa punya keahlian membuat kuburan dengan lahat. Wa akharu yudarrih. Sementara yang lain ya itu bisa membuat kuburan dengan model syak ya, tadrih ya. Jadi mana ini yang bisa lebih dulu ya untuk membuat kuburan tersebut? Faqalu, maka para sahabat mengatakan nastakhiru rabbana, kita minta pilihan yang terbaik ya kepada Rabb kita. Ya, siapa yang lebih cocok ya. Wa nab'asu ilaihima, dan kami ya mengutus orang kepada keduanya. Fa ayyuhuma sabaqa taraknahu ya. Fa ayyuhuma ya subiqa ya taraknahu, yang mana saja telat datangnya kami tinggalkan dia, demikian. Yang datangnya telat, yang kalah gitu ya, artinya telat datangnya ya, maka kami akan tinggalkan dia. Fa ursalu ilaihima, maka diutuslah kepada keduanya ya. Fasabaqa sahibu al-lahdi, maka
orang yang ahli membuat lahat itu yang lebih dahulu, yang menang, yang unggul, ya. Falahadu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun ya menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara lahat, demikian ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh ya Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi lahat itu model yang paling afdol karena Nabi SAW dikuburkan dengan model lahat, ya. Dan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ilhadu li lahdan, ya, wansibu alayya al-laban, ya, nasaban kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wansibu alayya al-labin, ya, nasaban kama su'ina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Buatkanlah untukku nanti yaitu model lahat, ya, dan letakkanlah untukku nanti batu sebagai tanda sebagaimana yang diberlakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ini ya ungkapan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dalam kedua kitab sahih, dalam kedua kitab sunan mereka berdua. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ajma'ul ulama anna ad-dafna fil lahdi wasyaqqi jaizani. Para ulama sepakat dengan status ijma' bahwasanya penguburan dengan model lahat dan syak itu dua-duanya boleh. Lakin in kanatil ardu sulbatan la yanharu turabuha fallahdu afdal. Akan tetapi apabila ya tanah tersebut itu keras, ya tidak mudah longsor tanahnya, ya, maka lahat itu lebih afdal. Lima sabaqa minal adillah, berdasarkan dalil yang sudah berlalu, ya. Wa in kanat rakhwatan tanharu fasyaqqu afdal, ya. Namun apabila tanahnya itu ya tidak keras, ya, mudah longsor, ambruk begitu, ya, maka syak itu lebih utama, lebih afdal, demikian. Nah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ajmu' Syarhul Muhadzab, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang berhak untuk melakukan penguburan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi wanita untuk melakukan penguburan jenazah, tidak boleh. Ya. Tidak boleh bagi para wanita ya untuk melakukan penguburan jenazah. Karena sesuatu yang diketahui semenjak di zaman Nabi SAW sampai pun sekarang, ya, yang melakukan penyelenggaraan jenazah dengan penguburan itu adalah laki-laki, ya. Dan dikarenakan laki-laki itu lebih kuat untuk hal itu, baik itu fisiknya maupun dari sisi perasaannya, ya. Nah, kita tengoklah kalau perempuan, ya, kalau perempuan itu lemah, ya, nangis terseduh-seduh, nah, begitu, ya. Nanti nggak jadi gali dia, ya, nggak dikubur. Kenapa? Sedih dia, kan begitu. Kalau laki-laki, masya Allah kuat, ya, demikian. Dan kalau andaikan perempuan itu bisa katakan untuk melakukan hal tersebut, yaitu akan mengakibatkan ya tersingkapnya auratnya dari badannya di kalangan laki-laki, ya, karena gerakan untuk menguburkan jenazah, ya, seperti membuat kuburannya, galinya, kemudian juga nanti nurunkan jenazahnya, ya. Nah, itu butuh gerakan yang sangat kasar begitu, ya, sangat kasar atau sangat tampak sekali, ya,
Sehingga ini membuat nanti tersingkap sebagian auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, demikian. Nah, tentunya tak boleh demikian. Dan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Nabi SAW pernah memerintahkan kepada Abu Talhah untuk menguburkan jenazah putri beliau. Ya. Kenapa kok bukan Nabi SAW? Karena Nabi sepertinya junub dari istrinya tadi malam, dan itu tak boleh. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Ya. Kemudian adapun sahabat-sahabat yang lain bisa jadi demikian pula. Adapun para wanita, nah kenapa nggak ditunjuk para wanita? Karena memang tak boleh. Buktinya malah Abu Talha yang diperintahkan Nabi SAW untuk turun, demikian. Ya, nanti akan kita sebutkan. Kemudian siapa yang paling berhak untuk menguburkan jenazah? Bukan buat liang kuburnya, ya, tapi menguburkan jenazah. Ya, maka yang berhak adalah keluarganya, wali dari si mayit tersebut, yang punya hubungan karib kerabat dari keluarga si mayit, demikian. Yang paling berhak untuk menguburkannya. Makanya ya kalau pas lagi menguburkan dipanggil itu yang pihak keluarga, demikian. Berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 75, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, ulul arham yaitu orang yang punya hubungan kerahiman, itu sebagian mereka lebih berhak lebih utama terhadap sebagian yang lain. Ya, hal itu ditetapkan dalam kitab Allah, demikian. Dan berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dhahabtu anduru ma yakunu minal mayyiti falam ara syai'an wa kana tayyiban hayyan wa mayyitan. Wa wala dafnahu wa ijnanahu dunan nasi arba'atun." Ya. Aliun wal Abbas wal Fadlu was Salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa luhi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdan wala hada Rasulullah wala hada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahdan wa nasaba alaihi allabina nasaban. Demikian, ya. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku memandikan Rasulullah SAW. Lalu aku pergi untuk melihat apa yang ada dari si mayit tersebut. Aku tidak melihat sedikit pun apapun, yaitu cacat, ya. Dan beliau itu dalam kondisi baik, ya, baik itu dalam kondisi ketika hidup maupun saat meninggal dunia. Yang bertanggung jawab untuk menguburkan dan memperbagus kuburannya yaitu 4 orang, bukan yang lainnya, bukan manusia yang lainnya, bukan orang-orang lain yang lainnya. Ali, Abbas, Fadl dan Saleh bekas budaknya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dibuatkan kuburan dengan model lahat dan diletakkan batu sebagai tanda di atasnya, demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Baihaqi, demikian. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian siapakah yang memasukkan jenazah perempuan ke dalam kuburnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bisa memilih dari beberapa orang seperti berikut ini. Yang pertama adalah mahramnya, orang yang haram dinikahi oleh wanita tersebut. Ini berdasarkan keumuman dari ayat yang sudah berlalu kita sebutkan, ya, bahwasanya ulul arham aula ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, ya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, ya, karib kerabat yang punya hubungan
kerahiman, sebagian mereka lebih berhak terhadap sebagian yang lain, ya itu ditetapkan dalam kitab Allah Al-Qur'an. Demikian. Dan berdasarkan hadis Abdurrahman ibnu Abzah, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kabbara ala Zainab binti Jahsyin arba'an. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mensolati jenazah Zainab binti Jahsyin, yaitu istrinya Rasulullah SAW, dengan 4 takbir. Summa arsala ila azwajin Nabi SAW. Kemudian beliau mengutus seseorang kepada istri-istri Nabi SAW. Man yudkhilu hadhihi qabraha, siapa yang akan memasukkan kuburan jenazah ini ke kuburnya? Faqulna, mereka mengatakan, man kana yadkhulu 'alaiha fi hayatihi, yaitu orang yang boleh masuk menemuinya dalam hidupnya. Siapa yang masuk bertemu dengannya, itulah orang yang berhak untuk menguburkannya, memasukkannya. Demikian. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Sanadnya sahih. Baik, jadi mahramnya seperti itu. Kemudian para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kemudian boleh suaminya boleh bahkan dia lebih berhak ketimbang suaminya ini lebih berhak ketimbang kerabatnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada ibunda Aisyah radhiyallahu an, wadittu anna dzalika kana wa ana hayyun fahayyatuka wa dafantuka. Aku ingin bahwasanya saat itu terjadi, aku dalam kondisi hidup dan aku yang akan menyelenggarakan fahayyatuki wa dafantuki, fahayyatuki wa dafantuki. Aku yang menyiapkan jenazahmu dan aku yang akan menguburkanmu. Nah, seperti itu. Baik, ini sudah berlalu hadisnya. Hadis yang sahih. Kemudian dipersyaratkan untuk orang yang menguburkan jenazah dengan syarat dia tidak berhubungan badan tadi malam, di malam tersebut dengan istrinya. Dipersyaratkan bagi orang yang masuk ke liang kubur, yang kubur itu maksudnya masuk untuk menguburkan jenazah, yang gotong jenazah tersebut untuk dimasukkan ke liang kubur, itu syaratnya dia tidak berhubungan badan tadi malam dengan istrinya. Tentunya ini tatkala tidak ada orang lain, Baik, sampai pun kalau seandainya ternyata contoh ini, contoh ada seorang suami, seorang laki-laki punya beberapa istri, Nah, contohnya ketika dia berada di istri yang lain, ternyata istri yang satu meninggal dunia. Ketika di istri yang lain dia berhubungan badan, berhubungan badan. Ini sepertinya ini yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita katakan ini bukan istri Nabi, tapi putri Nabi yang wafat, wafat, lalu Nabi SAW tidak menguburkan putri beliau, tidak turun ke kubur beliau untuk ngurusin kubur, karena memang tidak boleh, dilarang. Demikian. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri. Kami turut serta menghadiri jenazah putri Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW itu duduk di sisi kuburannya. Fara'aitu ainaihi tadmi'ani. Lalu aku lihat kedua air mata beliau itu Lalu aku lihat kedua mata beliau itu berlinang. Faqala, lalu beliau mengatakan, hal fikum min ahadin lam yuqarif al-laylata? Adakah di antara kalian seseorang yang tidak berhubungan badan tadi malam dengan istrinya?
Qala Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah, saya, ya, kata Abu Talha. Qala fanzil fi qabriha, turunlah ya dalam kuburannya. Fa nazala fi qabriha fa qabaraha, ya. Lalu ia pun turun dalam kubur putri beliau ini, lalu ya beliau pun menguburkannya. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah juga tadi malam itu berhubungan badan, ya, sehingga nggak bisa turun, ya, nggak bisa turun ke kuburan. Demikian. Jadi ini bukan hal yang main-main, ya. Sampai Nabi sendiri membiarkan putrinya itu dikuburkan oleh Abu Talha, yang putrinya ini dengan Abu Talha tidak ada hubungan ya kemahraman. Demikian. Kenapa? Karena memang lebih berbahaya, ya. Lebih berbahaya untuk apa? Untuk turun, ya, menguburkan jenazah ke liang kubur bagi orang yang pernah berhubungan badan di malam itu. Demikian, ya. Seperti itu. Kenapa kok nggak suaminya putri beliau ini yang menguburkan? Karena suami dari putri Rasulullah ini pun punya istri yang lain. Sepertinya begini, ya. Ketika di istri yang lain, ya, itu sang suami juga berhubungan badan. Ternyata ya istri Rasulullah, putri Rasulullah ini yang menjadi istri bagi sahabat tersebut, nah ini ternyata wafat ketika itu. Demikian, ya. Dan ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Ruqayyah lamma matat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ruqayyah tatkala ia wafat radhiyallahu anha, ini putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul al-qabra rajulun qarafa, la yadkhul al-qabra rajulun qarafa ahlahu al-lailata. Tak boleh seorang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya tadi malam untuk masuk ke kuburan, masuk ke liang kubur maksudnya, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini ya tentang orang yang masuk ke liang kubur untuk menguburkan. Berikutnya, bagaimana cara meletakkan mayit dalam kuburan? Yang pertama adalah termasuk sunnah petunjuk Nabi SAW memasukkan mayit itu dari arah kaki kuburan. Kaki kuburan. Jadi kalau seandainya ya arah kiblat ini adalah arah depan saya, katakanlah kiblat itu arah depan saya, ya, dan arah kanan ini adalah kepala, arah kiri adalah tangan kiri saya ini, itu adalah kaki. Jadi kuburannya dibuat seperti ini, ya. Maka memasukkan jenazah itu dari arah kakinya. Nah, seperti itu. Jadi masukkan dari arah kepalanya itu dari arah kaki. Seperti itu. Berdasarkan hadis Abu Ishaq radhiyallahu taala, qala, ia mengatakan, "Ausa al-Haritsu an yusalliya alaihi Abdullah ibnu Zaidin wa shalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijlai al-qabri wa qala hadha min as-sunnati." Al-Haris berwasiat agar ia disolati nantinya oleh Abdullah bin Zaid. Maka ia pun mensolatinya, Abdullah bin Zaid mensolatinya tatkala sudah wafat. Kemudian memasukkannya ke kuburan dari arah kaki kuburan. Sembari beliau mengatakan ini termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Demikian. Kemudian ya menjadikan mayat tersebut ya di dalam kuburannya itu miring ya pada rusuk sebelah kanannya, miring begitu ya. Wajahnya ke arah kiblat. Ya, miring dan wajahnya ke arah kiblat, demikian. Nah, ini adalah amalan yang diberlakukan
ya oleh kaum muslimin semenjak masa Rasulullah dahulu sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagaimana disebutkan oleh ya Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla beliau. Nah, kemudian ketika meletakkan ya jenazah tersebut di liang lahatnya atau di kuburannya, di dalam kuburannya, membaca bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya, atau bismillah wa ala millati Rasulillah. Demikian. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Bismillah wa ala millati Rasulillah atau wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian dalam proses penguburan jenazah perempuan, apakah harus ditutupi dengan kain ya agar orang-orang tidak melihat tatkala dilakukan proses penguburan jenazah perempuan? Ada sih hadis yang dhaif tapi ya hadis yang dhaif. Akan tapi Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, wal mar'atu ya yukhmaru qabruha bisaubin, ya. Seorang wanita apakah ditutupi ya kuburannya dengan kain? La na'lamu fi istihbabi hadza baina ahli ilmi khilafan. Ya. Kami tidak mendapati ya kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang anjuran hal ini. Ya. Suma'au roda asarun bihada an Umar wa Anas. Kemudian beliau ya menukilkan asar atau riwayat-riwayat tentang hal ini dari Umar dan Anas radhiyallahu anhuma. Summa qala kemudian mengatakan li'annal mar'ata auratun wala yu'manu an yabdu minha syai'un fayarahu al-hadirun. Karena sesungguhnya wanita itu aurat dan dia tidak aman untuk tersingkap atau terlihat darinya sedikit dari auratnya ya lalu dilihat oleh orang-orang yang hadir ketika itu. Demikian ya. Baik, nah sudah dikuburkan maka dianjurkan untuk mengambil sedikit tanah ya kemudian disiramkan 3 kali begitu ya setelah selesai menutup dari liang lahat tersebut. Jadi contohnya kuburan jenazah sudah diletakkan di liang kuburnya kemudian ditutup pakai sesuatu, apakah kalau kita papan ya biasanya atau contohnya marmer begitu ya. Maka silakan dianjurkan untuk apa? Untuk menuangkan atau mengambil tanah lalu disiramkan ke dalam kubur tersebut. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin summa atal mayyita fa hasa alaihi min qibali ra'sihi salasan. Bahwasanya Rasulullah SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mensolati satu jenazah, kemudian beliau mendatangi mayat, lalu beliau ya mencampakkan ya 3 kali tanah atau pasir ya padanya dari arah kepalanya demikian. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya ketika menutup kuburan sudah proses ditutup begitu maka kuburan tersebut ya itu ditinggikan seukuran sejengkal tanah menggunduk ya begitu ya. Ya kemudian apa? Dipadatkan kemudian dibuat menggunduk seukuran sejengkal demikian. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdan ya wa nusiba alaihi al-labinu nasaban ya wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwan min shibrin. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Baihaqi dengan sanad yang hasan.
Jabir mengatakan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibuat ya liang lahat untuk beliau dan ditancapkan ya batu sebagai tanda di atasnya. Dan dibuat meninggi kuburan ya beliau dari tanah itu seukuran satu jengkal. Demikian, satu jengkal. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hasan ya. Begitu juga ada ungkapan Sufyan At-Tammar ya rahimahullah. Kalau ia mengatakan ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musannaman, yaitu ya menggunduk demikian ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam ya Bukhari. Kemudian para hamba rahimani rahimakumullah memberikan tanda pada kuburan tersebut dengan batu atau yang semisalnya. Kalau kita papan biasa ya. Agar bisa dikuburkan bersamanya nanti orang yang menjadi keluarganya. Ya. Berdasarkan hadis ya Muthalib ibnu Hantab rahimahullah taala, ia katakan lama mata Utsman ibnu Mad'un ya ukhrija bi janazatihi fadufina. Tatkala Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu wafat, maka dikeluarkanlah jenazahnya lalu dikuburkan. Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Matlab bin Hantab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang untuk an ya'tiyahu bihajarin, agar laki-laki tersebut, sahabat laki-laki tersebut itu mendatangkan batu untuk jadi tanda. Falam yastati hamlahu, dia tak mampu untuk menggotongnya. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya bangkit menuju batu tersebut. Fa hasara dzira'ihi, Rasulullah menyingsingkan lengan beliau. Nah, gitu kira-kira ya. Summa hamalaha fa wada'aha inda ra'si, lalu menggotong batu tersebut dan meletakkannya di sisi kepalanya. Ini menunjukkan tenaga Rasulullah lebih kuat ya. Wa qala, dan beliau mengatakan ya atu'allamu biha qabru akhi wa udfanu ilaihi man mata min ahli ya. Ya, agar diketahui ya dengan batu ini kuburan saudaraku, dan agar dikuburkan kepadanya ya orang yang mati dari keluarganya, min ahlihi, demikian ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Baihaqi, hasan seperti itu. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, boleh untuk menguburkan 2 jenazah atau lebih di satu liang kubur ya. Tapi ini karena ada kedaruratan. Contohnya seperti banyaknya jenazah. Banyak jenazah yang meninggal dunia, banyak jenazah, sementara tenaga untuk berkuburan itu tidak banyak. Ya. Sehingga boleh untuk disatukan. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasai, Tirmidzi dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u ar-rajulaini min khatla Uhudin fi saubin wahidin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan ya jenazah 2 laki-laki dari peserta perang Uhud ya pada satu kain. Summa yaqulu, kemudian beliau mengatakan ayyuhum aktsaru akhzanil Qur'an, manakah di antara mereka yang lebih banyak yang mengambil Al-Qur'an? Fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Tatkala ditunjukkan kepada beliau ya salah seorang dari keduanya, maka beliau pun yang mendahulukannya dalam liang lahat tersebut untuk dimasukkan. Kembali Rasulullah mengatakan ya ana syahidun ala haula yaumil qiyamah. Aku menjadi saksi atas mereka ini pada hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim, dan beliau memerintahkan untuk dikuburkan bersama dengan darahnya. Demikian. Walam yughassalu, tidak dimandikan.
walam yusalli alaihim, dan beliau tidak mensolati mereka. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak ya dengan sanad yang sahih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam penguburan nanti kalau dia lebih dari satu jenazah di satu kuburan, maka didahulukan yang lebih afdal untuk turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Dan boleh juga untuk menggabungkan ya penguburan laki-laki dengan perempuan di satu tempat, demikian. Tapi ini darurat sifatnya. Darurat seperti tadi kita sebutkan, ini jadi kuburan massal karena banyak sekali yang meninggal dunia. Ya. Maka boleh untuk dikuburkan laki dengan perempuan di satu tempat satu liang kubur ya, karena ada kedaruratan. Dari Wasilah ibnu Asqa radhiyallahu anhu annahu kana idza dufina ar-rijalu wan nisa'u jami'an annahu kana idza dafana ar-rijala wan nisa' jami'an ya yuj'al atau yaj'al ar-rajula fil qabri mimma yali al-qiblata wa yaj'al al-mar'ata wara'ahu fil qabri. Dari Wasilah ibnu Asqa radhiyallahu an bahwasanya dahulu apabila laki-laki dan perempuan itu dikuburkan bersamaan, maka dijadikan laki-laki itu dalam kuburnya yang lebih dekat dengan kiblat dan perempuan di belakangnya, ya. Nah, seperti itu. Jadi tetap dibuat jarak begitu dia, ya, di belakangnya dalam kuburan tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab di jilid 1 di halaman 245, wala uhibbu an tudfanal mar'atu ma'a rijali ala halin wa in kana daruratan wala sabila ila ghairi dzalika kana ar-rajulu amamaha wa hiya khalfahu. Ya. Wa yuj'al bainar rajuli wal mar'ati fil qabri hajizan min turabin. Aku tidak menganjurkan ya seorang wanita dikuburkan bersama dengan laki-laki, ya, bagaimanapun kondisinya. Namun apabila ada kedaruratan, wa in kana daruratan, apabila ya ada kedaruratan, wala sabila ila ghairiha, dan tidak ada jalan kecuali kepadanya, harus melakukan itu. Kana ar-rajulu amamaha, maka laki-laki itu ada di depannya, wa hiya khalfahu, dan perempuan itu di belakangnya. Demikian, ya. Wa yuj'al baina ar-rajuli wal mar'ati fil qabri hajizan min turab. Ya, dan dijadikan di antara laki dan perempuan itu dalam kuburannya itu ada pembatas dari tanah. Kasih batas, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya pembahasan tentang tata cara menguburkan jenazah, demikian. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang takziah ya. Kemudian apa yang bermanfaat bagi si mayit ya. Lalu ziaratul kubur, insyaallah taala kita akan bahas ya. Baik, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan insyaallah taala. Untuk materinya kita buka sesi soal jawab, bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Insyaallah ya, pada pertemuan akan datang kita akan bahas tentang takziah. Baik. Barangkali admin bisa menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bolehkah kita pinjam uang, maksudnya berhutang, dengan cara riba? Karena rumah sudah tak ada lagi, apa-apa tak ada lagi, dan tagihan sudah banyak, harus segera dibayar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menambah masalah dengan banyak masalah, ya. Jangan sampai ya sudahlah
tak punya apa-apa, ya, dan banyak tagihan untuk segera dibayar, malah menambah lagi dosa dan beban dengan cara riba. Bagaimana ya beban dosa? Yaitu riba yang dilakukan. Bagaimana ya beban yang lainnya, yaitu hutang. Yang ini akan terus berbunga, bertambah-tambah. Ini akan menambah ya beratnya ya hidup ini. Bahkan dosa tetap dosa. Demikian. Tidak ada kedaruratan dalam masalah riba. Karena ada cara yang lain, bukan dengan cara riba, yaitu berhutang. Berhutang atau bekerja. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan gadaikan ya hidup kita ini dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Riba itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ar-riba salatun wa sab'una baban wa aisaruhu ya mislu an yankiha ar-rajulu ummahu. Hadis Al-Hakim. Riba itu ada 73 pintunya. Yang paling ringannya itu seperti seseorang menzinahi ibunya. Demikian. Ya ini saya kira ya enggak ada orang yang mau menzinahi ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, ya. Maka tinggalkan. Enggak usah dengan cara berhutang riba. Tapi bekerja, bukan hutang riba, bekerja. Demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi ya bangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah beroperasi untuk kegiatan sholat 5 waktu dan kegiatan kajian, bahkan sangat meriah dan ramai di bulan Ramadan ini. Demikian. Bagi yang ingin punya rumah di surga, minimal pahala 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya karena sudah dimanfaatkan. Ayo mari kita berdonasi ke BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 55 44332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.